Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, ibu, para mahasiswa-mahasiswi, peserta iktikaf Masjid Al-Hurriyah rahimakumullah. Kita sering mendengar orang mengatakan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti memang manusia itu semuanya itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat ke-70, walaqad karomna bani Adam, dan sungguh kami muliakan, walaqad karomna bani Adam, anak-anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa razzaqnahum minat thayyibat, kami beri mereka rizki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan atas sebagian besar makhluk dengan kelebihan yang sebenar-benarnya. Ini banyak orang, kita juga sering beranggapan bahwa orang kafir gak dimuliakan. Ternyata dimuliakan juga. Jadi semua orang, semua Bani Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang tidak mau. Orang kafir kadang-kadang tidak mau. Jadi kalau kita amati seluruh alam raya ini bahkan ditundukkan oleh Allah untuk Bani Adam. Gitu. Untuk Bani Adam. Jadi memang kita paling dimuliakan. Paling dimuliakan. Sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Waladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Itu Al-Baqarah. Waladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan apa-apa yang ada di bumi untuk kamu semuanya. Tidak ada yang ketinggalan. Makanya kalau kita mau merenungkan, yang disebut dengan ulil albab itu, akhirnya harus menyimpulkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kalau belum sampai kesimpulan ke sana, itu belum disebut ulil albab. Masih belum disebut berakal. Tidak menggunakan akalnya. Kalau kita buat dekorasi, menentukan warnanya hanya kira-kira saja. Gambar-gambarnya juga kira-kira saja. Kadang-kadang tanpa filosofi, tanpa tujuan yang jelas. Bahkan ketika kita presentasi pakai PowerPoint juga dikasih gambar-gambar apa, segala macam. Tidak terkait dengan itu. Tetapi kalau ciptaan Allah itu semuanya punya tujuan. Tidak satupun yang tidak ada tujuannya. Tidak satu pun yang tanpa tujuan. Jadi kalau kita mengamati bentuk-bentuk daun, tanaman, itu semuanya punya tujuan. Tidak ada satu tujuan. Kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, itu semua tujuan. Andai kata buah durian, itu kulitnya kita ganti dengan kulit pepaya. Kira-kira apa yang terjadi? Kebagian enggak Bani Adam? Itu semua orientasinya ke kita, ke Bani Adam. Dalam rangka agar sampai ke Bani Adam. Di situ. Subhanallah. Jadi seluruhnya ditundukkan Allah untuk kita semua. Sampai ciptaannya, bentuknya kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Dan sungguh kami jadikan manusia itu dalam sebaik-baik ciptaan. Gak seperti sapi, gak seperti domba. Kita adalah disebut oleh Allah sebaik-baik ciptaan. Ini, matanya kita ada di sini, hidung ada di sini, ya, mulut ada di sini. Ada alisnya yang gak tumbuh tambah panjang. Kalau dicukur tetap tumbuhnya segini juga. Karena itu Allah mengingatkan kita dalam surat Az-Zariyat, yang akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Nanti di berikutnya ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu
Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bisa melihat. Apakah kamu tidak melihat? Afala tubsyirun. Wa fi anfusikum afala tubsyirun. Itu surat ke-51. Jadi pada diri kita itu ada ayat-ayat Allah SWT. Jadi di luar ada ayat Allah, di dalam tubuh kita ada ayat Allah. Keterlaluan kalau tidak bisa menyimpulkan. Kenapa mata ada di sini? Kalau kebetulan ciptaan kita. Ada kata matanya di sebelah sini. Kita mau makan apa nih? Makan korma. Ini korma warnanya apa nih? Sini dulu. Aromanya apa? Hidungnya di sini. Baru dimakan. Di dalam satu bentuk seperti ini kita kan lengkap. Baunya enak nih, gitu kan? Langsung. Oh, warnanya juga langsung makan. Berdekatan semua di sini. Makanya kalau ciptaan kita, bentuk kita ini bukan sebaik-baik bentuk, apalagi kalau mengikuti orang barat bahwa wah, ini mah kebetulan. Kalau kebetulan bisa mata kakinya ganti mata beneran ganti mata kaki. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada tujuannya. Misterius bener kan ini? Rambut alis ini? Bandingkan rambut, ini kan cuma dekat saja ini. Tapi nggak bisa kebalik ini. Yang sini tambah panjang, yang sini stop. Ini ada kodon stopnya dalam sintesis rambut ini. Stop kodon yang bisa menghentikan di situ. Kemudian daya cium kita juga ada batasnya. Karena Allah memberikan qadaro fahada, menentukan dan memberikan petunjuk. Semua punya ini ukuran-ukuran, dan itu ukuran-ukuran itu tidak mengikuti kita. Kita dulu disebut oleh Allah dari ma'immahin, air yang hina, hanya satu tetes air, ya kan? Kemudian menjadi satu sel telur dan sel sperma. Kemudian terus membelah dari satu menjadi dua menjadi empat menjadi 8. Mestinya lahir kan 1000 sel yang seragam, ya kan? Kan dari satu seragam dong. Ternyata begitu keluar, ada sel pipi yang begitu empuk, ada sel tulang rawan yang kayak tulang tapi bisa dibengkokkan, ada sel tulang kaki yang keras. Bukan sel yang seragam. Kapan itu berubahnya? Ada sel jantung yang sudah berdetak sejak 120 hari di dalam rahim. Nih. Begitu keluar, tumbuh. Kita makan, tumbuh. Yang SMP, SMA tumbuh. Kayak saya udah gak tumbuh lagi. Andai kata tumbuh terus gimana? Tangan saya panjang banget. Ya kan? Oh. Dari iktikaf tahun lalu masih bisa masuk. Tahun berikutnya gak bisa masuk lagi. Udah sepohon kelapa. Ini siapa yang menentukan ini? Kenapa ada stop pertumbuhan? Saya juga gak tahu kapannya stopnya ini. Mestinya kalau kita ada intake makanan terus-menerus, tumbuh terus dong. Di mana stopnya? Itu semua orang ada yang tahu itu. Wa fi anfusikum afala tubsyirun. Dan pada dirimu ada ayat-ayat Allah. Apakah kamu tidak melihat? Ini. Nanti saya akan tunjukkan. Aktif-aktif ini. Oh, itu baru aktif. Ya, saya tengok sini. Jadi, tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Semuanya punya tujuan. Kebanyakan orang itu menyamakan Allah itu dengan dirinya. Menyamakan Allah dengan dirinya. Itu orang kafir itu kayak begitu. Jadi kenapa dia itu kafir? Karena dia menyamakan Allah dengan dirinya. Jadi ketika kita tahu bahwa Rasulullah menyampaikan kepada kita semua bahwa setelah mati kita nanti akan dihidupkan kembali, dia mengatakan dzalika raj'un ba'id. Gitu. Dzalika raj'un itu suatu pengembalian yang jauh. Jadi banyak manusia menyamakan kekuasaan Allah dengan ilmu yang ada pada dirinya. Jadi menurut kita tidak mungkin, kalau menurut orang kafir tidak mungkin, maka juga tidak mungkin akan terjadi. Ini. Tidak mungkin itu akan terjadi. Mana mungkin itu
sudah jadi tanah mau jadi satukan lagi. Itu kata orang kafir itu. Aidza mitna wa kunna turaban, dzalika raj'un ba'id. Yang disebut dengan berita besar adalah berita kehidupan setelah mati. Yang mereka saling mukhtalif, berbeda pendapat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Surat apa ini? An-Naba. An-Naba itu artinya apa? Berita. Naba'ul 'azim, berita besar. Berita besar bukan ada banjir atau ada longsor. Berita besar itu adalah aidza mitna, bila kita mati nanti akan hidupkan kembali. Itu berita besar. Manusia saling berbeda pendapat. Kalau berbeda pendapat, maka Allah ingatkan kita untuk merenung tentang bumi. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Coba lihat dari luar tubuh sampai masuk ke tubuh. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Tidur kamu. Itu. Ngaku Tuhan orang tidur. Kita iktikaf habis sholat subuh tidur lagi kan? Mataharinya enggak terbit. Nunggu kamu bangun. Wah, baru Tuhan kamu. Tapi kalau kamu tidur kesiangan matahari tetap terbit, enggak ada pengaruhnya tidurmu terhadap matahari. Ngaku-ngaku Tuhan. Kayak Fir'aun kedua gitu. Dari mana dasar kita? Enggak bisa ini. Wa ja'alna naumakum subata, wa ja'alna laila libasa, wa ja'alna nahara ma'asha, wa ja'alna fawqakum sab'an shidada. Luar biasa. Ada pasangan tadi. Ya. Jadi apa? Wa khalaqnakum azwaja. Kamu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Apakah karena kamu jadi laki-laki? Karena saya laki-laki? Bukan. Sama sekali. Saya datai lalatnya ini juga enggak ingat dulu kapan masangnya saya. Memang bukan saya yang masang. Gitu. Sebelum lahir kita ngaca dulu di rahim, pasang lalat. Baru keluar. Sama sekali kita enggak ikut andil dalam diri kita. Karena itu ketika Allah menyeru kita semuanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini, di mana mungkin manusia yang telah hancur menjadi tanah akan dihidupkan kembali? Nah, peristiwa seperti ini kalau iman yang benar harus begini. Apa itu? Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas. Ilmu Allah melampaui semua ilmu manusia. Yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir dalam surat Al-Kafirun termasuk ahli kitab itu orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Abadan. Jadi ahli kitab. Kenapa ahli kitab? Sama seperti orang kafir Quraisy tadi. Ketika Nabi Isa lahir dari siapa? Maryam, ya kan? Dari Maryam. Maryam itu tidak ada bapaknya. Ya kan? Mana mungkin? Begitu. Kekhasannya itu. Mana mungkin? Pasti Maryam berzina. Ya, mastiin tuh. Gitu kan? Kalau tidak, berarti Tuhan yang di langit itu bapaknya. Ini. Jadi kenapa Allah mengkafirkan orang Nasrani? Karena memaksakan ilmu biologi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, makanya nanti Allah akan ingatkan kita. Jadi ini semua adalah akan melogikakan iman kepada kehidupan setelah kematian pada kehidupan akhirat. Melogikakan bahwa janji Allah pasti benar. Surga dan neraka itu ada. Karena apa? Yang mengadakan surga itu siapa? Itu paling gampang. Jadi kalau ada orang bilang, surga nggak mungkin ada. Emang siapa yang menciptakan surga? Emang kamu? Ya kan? Yang menciptakan surga itu yang menciptakan bumi. Coba lihat. Bumi ini ada sungai, ada kelapa, ada melon. Ini kan? Mungkin nggak nanti di sana min kulli tsamarat, ya kan? Yang menciptakan surga itu yang menciptakan bumi. Sekarang saja kita coba buka mana yang prestasi kamu deh. Es kelapa, kelapanya dari mana? Apakah dari bapakmu? Kelapa hijau bapakmu beli cat hijaunya kemana tuh ngecat?
Ya. Masukin airnya ke dalam dan cat hijau. Mana? Tidak ada sama sekali. Ya. Beli semangka warna merah. Wah, cat merahnya di mana itu? Oh, yang kuning lagi. Sama-sama semangka yang satu kuning. Melon ada 2 macam lagi. Yang melon agak lemah lembut itu ada yang keras dikit tapi warnanya merah. Oranye, ya kan? Agak mahal dikit harganya yang ini. Ya, itu di luarnya juga itu garis-garisnya beda. Kalau yang ini garis-garisnya agak tebal, agak mahal yang itu. Agak keras, memang dari Australia impor kita. yang melon biasa dari kita. Itu semuanya nggak ada yang punya kita. Durian tadi sudah dari Allah kirim dari sana. Pepaya, ada pepaya yang agak merah, yang agak kuningan. Subhanallah. Yang menciptakan surga, yang menciptakan itu. Ya. Naungan yang sangat luas. Sekarang kamu pergi ke kebun raya itu senang sekali. Itu naungan sempit itu aja udah senang. Apalagi naungan yang tak terhingga dalam surga itu. Ini luar biasa surga itu. Jadi kita beriman ke sana. Ini contohnya kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu. Berfirman surat Maryam ini. Hai, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Nabi Isa utusan Allah, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itulah utusan Allah dan yang diucapkannya dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Karena itu kita diberitakan untuk menjadi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Dari apa-apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Nah maka Allah ingatkan. Penciptaan Isa dalam surat Al-Imran 59. Sesungguhnya misal penciptaan Isa alaihissalam. Insya Allah adalah seperti penciptaan Adam. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi, apa ini ayat Al-Imran 59? Kita disuruh merenung, kalau Allah bisa menciptakan Adam yang tidak ada ibu dan bapaknya, kenapa mesti dipaksa Maryam harus ada bapaknya? Di situ. Padahal sudah mujizat dikemukakan di situ. Dia bisa berbicara dalam buayan. Kalau berbicara, berarti dia kursus bahasa. Di mana dia kursus bahasa? Di situ. Kemana dia belajar bahasa itu? Di mana itu sekolahnya? Itu mujizat Nabi Isa alaihi salam. Ternyata tetap saja. Nah, jadi ini kebanyakan manusia ingin menyamakan Allah dengan dirinya. Tidak mungkin akan hidup kembali. Sudah jadi tanah kok. Aidza mitna wa kunna turaban, dzalika raj'un ba'id. Itu bahasa mereka dalam surat Qaf dari Al-Qur'an, surat Qaf, surat ke-50. Nah, petunjuk-petunjuk yang lain sudah banyak. Bahwa Allah itu tidak mau dibatasi ilmunya. Seperti orang Nasrani membatasi dengan ilmu biologi. Api yang membakar, pernah tidak membakar. Ya nar, kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Sudah pernah terjadi. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang sudah mati. Apalagi Allah. Nabi Isa dengan kekuasaan Allah. Tapi biiznillah, semua biiznillah itu ayat-ayatnya. Dengan izin Allah. Ini semua akan mengarahkan ke sana. Ini. Kemudian Nabi Yahya. Kalau menurut ilmu biologi orang sudah mandul, sudah tua bapaknya, bisa punya anak? Renungkan dengan baik. Ternyata Nabi Yahya itu anaknya siapa? Nabi Zakaria. Dalam surat apa? Surat Maryam. Ya, surat Maryam. Dari pertama sampai 19 itu ceritanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu tidak pernah berhenti dalam berdoa. Sehingga kami sehingga datanglah Jibril kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang serupa dengan dia. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Menurut ilmu biologi sudah tidak mungkinlah orang punya anak nenek-nenek gitu. Ya kan? Bagaimana melahirkannya nanti? Pinggulnya sudah keras. Begitu semua ahli kebidanan.
Demikianlah Tuhan berfirman, hal itulah mudah bagiku. Dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu. Padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Jadi apa ini? Zakaria saja diingatkan oleh Allah. Ketika mana? Apa dong? Zakaria diingatkan Allah. Yang mengambil keputusan ini siapa? Yang menciptakan kamu, wahai Zakaria, yang dulu tidak ada sama sekali. Apalagi sekarang ada ibu dan bapak yang cuma lanjut usia saja untuk melahirkan itu. Sangat mudah bagi Allah. Inilah iman pada yang gaib seperti itu. Sungai, lautan menjadi jalan. Ya kan? Zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Surat 26, ayat 63. Isra Mi'raj. Sama ini mas. Jangan main-main ini. Hari ini masih orang yang menerjemahkan Isra itu dengan mimpi. Mungkin di antara Anda juga masih ada yang ragu sebenarnya. Apakah dengan jasadnya apa tidak? Wah, walau a'lam. Dengan jasadnya. Wah, mana mungkin bisa terbakar. Siapa yang memperjalankan? Kamu gendong? Yang memperjalankan sudah menyebut. Subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan. Allah itu siapa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yasfa'u indahu ila bi'izni. Saya yang mengerjakan mimpi sama dengan Nasrani. Tidak menganggap Allah mampu memperjalankan jasad Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha. Ini jadi hati-hati kita di dalam memahami ini semua. Ini. Jadi Isra Mi'raj itu benar-benar perjalanan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya bukan Maha Suci Muhammad, bukan. Tapi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Oke, ini saya hanya ingin mengingatkan Anda semuanya bahwa jangan coba-coba peserta iktikaf masih berpendapat semua agama benar. Na'udzubillah min dzalik. Renungkan, ini bumi. Hampir sama dengan Venus, tapi warnanya beda. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah itu diciptakannya di fil ardi, tidak fil Venus, tidak fil Mars, tidak fil Merkuri, tidak fil Pluto, ya kan? Tapi fil ardi itu bumi. Apakah bumi merupakan planet yang sangat besar? Tidak ternyata. Ini. Tidak sangat besar. Jupiter lebih besar. Tapi tidak fi Jupiter. Wa idh qala rabbul malaikati inni ja'ilun fi Jupiter khalifah. Tidak. Ketika Jupiter segede itu, buminya satu kelereng. Ini baru Jupiter. Bagaimana matahari? Waja'alna siraja wahaja. Inilah matahari. Pelita yang sangat terang. Itu kalau menurut para astronom, ukurannya itu kalau dibuat sebesar bola basket, buminya tinggal sangat kecil. Mungkin nggak itu penciptanya ada di bumi yang menciptakan matahari sambil duduk di ruang tamu? Ini buminya seluruhnya aja segitu, Mas. Gimana penciptanya menciptakan matahari? Berupa patung di Pulau Bali. Seluruh patung dikumpulkan juga akan jadi matahari. Ini. Jadi inna dina indallahil Islam. Ini benar-benar kenyataan. Nasrani tadi sudah saya gugurkan dengan memaksakan ilmu biologi pada Allah. Ya kan? Sekarang patung-patung yang ada di bumi, semuanya tidak mungkin dia menciptakan matahari. Ini matahari sudah sangat besar, makanya dijadikan Tuhan oleh orang-orang Jepang. Sekarang kita lihat bintang yang di atas matahari lagi. Ini salah satu bintang, namanya Arcturus. Ketika Arcturus seperti itu, mataharinya mana? Itu mataharinya, the sun, yang satu titik itu. Buminya kemana? Tidak tampak lagi di skala ini. Gitu kan? Ini Arcturus belum yang paling besar, ada 15 bintang kata mereka.
Itu kata manusia ini. Namanya ada 1,15 yang paling terang di angkasa. Jaraknya lebih dari 1.000 tahun cahaya dari bumi. Salah satunya adalah Antares. Antares itu kalau Antares dijejer dengan matahari, mataharinya 1 piksel. Ya, 1 piksel. Berarti buminya kemana? Al-Huriyah di mana? Peserta iktikaf di mana? Sekarang kalau kamu sudah kayak begitu, ketika Allah mengatakan, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Apa itu? Dan sungguh aku ciptakan, walaqad khalaqnal insan. Dan aku mengetahui setiap bisikan manusia itu, setiap jiwa. Jadi kamu baru berbisik saja, saya pengen korma. Allah udah denger itu. Belum ngomong lagi. Ngomong apa itu? Kamu gak ngerti kan aku ngomong apa? Gitu kan. Di situ. Allah udah dengar. Berarti di mana itu Allah? Orang kadang-kadang menggambarkan Allah seperti kakek-kakek. Kadang-kadang di ruang tamu gak ngerti yang ada di dapur. Kadang-kadang kakek ngeliatin orang dimasak di dapur gak ngerti yang di ruang tamu. Sangat kecil. Sementara dia lebih dekat dari nadi. Nadi saya, nadinya Amerika, Allah dekat semua. Terus Allah kayak apa? Paham gak ini? Jadi Allah itu maha besar. Andai kata saya boleh mengibaratkan, misalnya ini bumi, saya pegang. Nah di sini ada semut, ada kuman-kuman yang pada berjalan. Dia nanya, siapa yang megang-megang saya? Aku lebih dekat dari nadimu. Gitu kan? Ya? Semua yang ada di sini mau dekat juga. Habis. Kalau boleh seperti itu, tapi subhanallah. Subhana rabbika rabbil izzati. Itu maha besar. Jadi tidak mungkin berupa pohon beringin. Ya? Lambang suatu partai politik terbesar di Indonesia yang lalu. Tidak mungkin. Pohon beringin, orang buminya saja nggak kelihatan sekarang. Jadi jelas ya. Siapa yang menyembah pohon, siapa yang menyembah matahari, siapa yang menyembah patung, apalagi cuma cincin, keris, jimat dari orang tua ditaruh di sabuk. Karena banyak mahasiswa ini ternyata yang pada punya jimat. Terutama dari Sulawesi ini, mohon maaf dari Sulawesi. Ya, dari Sulawesi itu pada punya jimat. Saya beberapa kali menemui mahasiswa yang suka kesurupan. Ya, ini ternyata dibekali tulisan Arab tapi nggak bisa dibaca. Dal roja main dot apa itu? Ya. Dibungkus dengan daun bukan kulit jagung, ya kan? Ya, disimpan di dompet yang paling aman. Gitu. Ya, jadi beberapa kali kesurupan, kamu kesurupan. Pasti kamu ada sesuatu. Enggak Pak, enggak. Ya sudah. Besok kesurupan lagi saya datang lagi. Kamu sekarang nggak boleh bohong lagi. Pasti kamu punya jimat. Iya Pak. Tapi nggak boleh Pak, dibuang Pak. Kalau nggak boleh buang, besok kamu kesurupan terus. Baru iya Pak. Langsung saja datang ke asrama putri, baru dikeluarkan. Apa ini? Ini dari paman, yang ini dari ibu, ini dari bapak. Buset, banyak amat. Yang dari bapak mau bagus tulisannya. Allah dari kertas potong. Tapi ini walaupun tulisannya Allah, ini jimat ini, ya kan? Ambil korek api saya bakar semuanya. Saya bakar di depan asrama putri. Habis itu alhamdulillah nggak ada laporan saya suruh datang. Pak kesurupan lagi? Tidak. Itu intinya di situ. Jadi banyak yang menyembah itu tadi ya, menyembah jin, menyembah pohon, menyembah orang bumi saja seluruhnya tidak mungkin akan ke sana. Nah ini maka kesimpulannya bila kita perhatikan jagat raya ini, saya langsung ke bawah aja. Pantaskah pencipta dan pengatur alam raya itu salah satu penghuni bumi? Yang bumi itu adalah planet kecil di antara planet-planet lain yang amat besar. Ciptaannya sangat besar, maka bagaimana penciptanya? Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan sembah matahari dan jangan sembah bulan. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar.
wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ini surat Ar-Rum. Surat apa? Ar-Rum 41, surat Fussilat 37. Jangan sembah matahari. Kalau orang Jepang tahu itu matahari ternyata lebih kecil dari Antares, mungkin ganti sekarang nyembahnya Antares saja deh. Di situ. Jadi jangan ikuti agama kreativitas manusia. Jadi apa kesimpulannya? Inna dina indallahil Islam. Sekarang baru kita banyak sekali ayat-ayat lain. Dan bintang yang begitu hebat ternyata dekat. Ini walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Itu yang tadi Antares segala macam, besar-besar banget dan jauh menurut kita. Ternyata bagi Allah itu hiasan bumi, Mas. Yang dekat dengan bumi. Itu langit yang aku hiasi. Itu hiasan saja. Berarti di atasnya Antares masih kita belum pernah piknik ke sana. Kita baru sampai ke puncak, sombongnya bukan main. Cibodas balik ceritanya nggak selesai-selesai. Ya, ke Mars juga belum pernah. Boro-boro ke Mars. Mau pulang mudik pakai pesawat Garuda aja nggak jadi. Tiketnya Sriwijaya. Tiketnya nggak kebeli sama kita. Ya kan? Sombong amat kita. Ini sistem tata surya akan hancur. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Bila Anda tidak percaya bahwa sistem tata surya akan hancur, maka sebelum itu Anda terjadi, kamu akan hancur terlebih dahulu. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, silakan. Mau bertahan di Al-Huriyah, di Bogor, di rumah pegangan pohon yang paling besar. Nanti juga malaikat akan datang. Ya, di situ. Percaya silahkan aja. Kafir-kafirlah sana. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat, lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dialah yang Maha mengetahui dan Maha kuasa. Coba. Ini sudah masuk dalam tubuh ini. Lemah, kuat, lemah lagi. Ini ada yang lagi masih bertambah kuat, yang sudah bertambah lemah. Ya, yang kita sudah tua itu mulai beruban, sudah tambah lemah. Mana ada orang beruban kuat lagi. Jidan main bola lagi. Rudi Hartono turun main badminton lagi. Muhammad Ali melawan petinju termuda. Ternyata begitu dipukul Muhammad Ali. Nggak bisa. Sudah mulai. Siap-siaplah masuk alam kubur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi saya bacakan. Surga sudah ada. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Sudah ada. Rasulullah pernah melihat Jibril pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Ini surat An-Najm ke-53 ayat 14 dan 15. 'Indaha jannatul ma'wa. Sebelahnya surga tempat tinggal. Jadi surga tidak ada di bumi ini. Jadi kalau kamu bangun surga, bangun taman Al-Huriyah supaya di surga kita, enggak, ini akan jual. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah di sini Mas. Surga itu sudah ada. Dan Rasulullah sudah piknik sampai ke sana. Ibadah Isra Mi'raj. Kita belum pernah ke sana, tapi kalau mau piknik baca aja Al-Qur'an. Sudah ada gambarnya di sana. Nah, sekarang saya langsung saja ke puasa. Ini puasa. Ini hari ini topiknya sebenarnya ini. Puasa menjadi sehat jasmani dan juga sehat rohani. Sehat jasmani di dalam ilmu pengetahuan yang paling utama adalah siapa yang habis makan dan juga lama tidak makan, itu kadar gula darahnya tetap. Itu orang sehat. Ya. Saat habis makan kan banyak sekali makan nasi, ya, makan kolak segala macam, gula darah tidak naik. Kita sudah berapa jam nih dari sahur tadi? Sudah 12 jam. Lebih. Ya kan? Sudah 12 jam lebih. Kita nggak pingsan kan? Berarti kita sehat. Karena gula darah itu tidak boleh naik dan tidak boleh turun. Gitu.
Jadi yang dipertahankan luar biasa dalam tubuh itu yang paling utama untuk energi itu gula darah. Kalau naik, namanya kencing manis. Ya kan? Kalau kurang, itu pingsan. Siapa gula darahnya turun, dijamin gak bisa ngomong, langsung diam saja dia. Makanya orang langsung infus, ya kan? Infus itu apa? Gula darah. Gak ada infus pakai keju, enggak. Semua yang manis itu. Ya, yang manis. Tapi tidak bisa gula. Kalau gula darah itu glukosa, kalau gula darah, bukan gula pasir. Ya, tapi panjang kuliahnya nih untuk sampai ke sana. Harus ngerti sukrosa, harus ngerti karbohidrat. Glukosa kayak apa gambarnya. Ya kan? Kecuali ikut kuliah biokimia atau kimia, bisa tahu kita ke sana. Ini. Nah, jadi kalau kita makan ini, gula darah kan akan naik. Gak boleh naik. Diubah menjadi glikogen. Itu cadangan energi glikogen. Glikogen disimpan dalam sel. Kalau selnya penuh, jadi lemak. Disimpan di luar sel lemak itu. Lemaknya di luar sel, di bawah kulit. Nah, yang tebal-tebal di bawah kulit itu lemak gitu. Jangan dibelah pakai pisau ini. Kita sembelih ayam saja, kita buka di bawah kulit ada apa lemak. Itu di luar sel. Kalau sel dalam sel hati, sel otot ada. Glikogen namanya. Kalau kita sudah makan seperti itu, sudah disimpan sama dia. Begitu kita berpikir segala macam, ini otak kita mutlak bergantung pada gula darah. Otak. Sel saraf itu nggak punya cadangan energi di dalam sel. Yang punya itu otot punya. Hati punya. Tapi sel saraf tidak ada sumber energi kecuali dari gula darah, glukosa darah. Kalau glukosa darah turun, otaknya lapar, dia pingsan. Pingsan bisa dua macam, karena gula darah, bisa karena oksigen. Ini yang membuat itu. Jadi kalau pingsan seperti itu. Jadi gula darah tetap saat makan walaupun sudah berjam-jam tidak makan. Nah, untuk memasukkan itu ada kerja insulin dan enzim hipoglisemian. Hipo itu menurunkan gula darah. Kalau sebaliknya glukagon, itu ketika kita sudah nggak makan kayak begini sekarang, gula darah kan turun, dipakai untuk berpikir. Saya menerangkan kayak begini, ini perlu energi. Gula darah kepake. Nggak boleh turun. Siapa yang mempertahankan? Glikogen diuraikan. Oleh hormonnya yang namanya glukagon, enzimnya hiperglisemian. Banyak sekali hiperglisemian, bukan hanya satu enzim. Itu ratusan enzim hiperglisemian. Apalagi kalau udah sore kayak begini, glikogen udah habis. Sekarang menguraikan lemak yang ada di kulit ini, yang diuraikan untuk membentuk gula darah. Prosesnya namanya gluconeogenesis. Ya. Untuk peserta iktikaf nggak harus ujian, kawan. Nanti kan gluconeogenesis. Jadi lemak itu kayak apa? Tidak larut air, ya kan? Strukturnya kayak apa? Trigliserida, ada gliserol, asam lemak, sondeng, panjang. Ya kan? Gimana mutusnya? Pertama dengan esterifikasi. Setelah itu dipotong dengan beta oksidasi reaksi. Itu minimal saja udah sekian enzim itu. 8 enzim beta oksidasi. Tuliskan enzim-enzim beta oksidasi. Nah, itu soal. Gitu kan? Gitu. Sekarang sedang bekerja. Sedang menguraikan itu. Ya? Ini menguraikan itu. Jadi kalau demikian, kalau kita berpuasa seperti ini, maka enzim-enzim beta oksidasi, enzim-enzim menguraikan lemak, menguraikan glikogen, hormon glukagon itu meningkat jumlahnya. Ya, meningkat. Nah, karena meningkat, maka nanti kalau kita harus berperang, harus menahan lapar, dengan cepat dia akan bisa menguraikan energi kita. Sebaliknya orang yang nggak sehat itu orang yang tidak pernah puasa. Yang ada insulin sama hipoglisemian. Makan terus kan? Sarapan, ada glukosa masuk dalam darah kan? Disimpan ke glikogen. Siang makan lagi. Aduh, dia baru mau menguraikan glikogen, baru lapar sedikit, sudah ada nasi lagi masuk lagi. Nggak jadi. Sudah ada, dari usus sudah ada yang masuk kok. Nggak jadi menguraikan dari cadangan. Jam 12 makan lagi. Jam 3 snack. Ya, sore makan malam, ya kan? Malam ikut sahur, ya kan? Pagi sarapan, ikut sarapan, ya kan? Jadi dari usus itu ada terus. Kalau ada terus, berarti gula darah mau tinggi terus kan? Berarti harus disimpan. Kerjaannya santai. Liburan ini orang-orang pada lebaran ngapain kita? Nggak ke kantor juga enggak. Gemuk lama-lama dia, ya kan? Gemuk. Gemuk itu berarti cadangannya banyak, ya kan? Cadangannya banyak. Ternyata orang sehat bukan sekedar orang gemuk. Itu.
Gemuk itu punya banyak cadangan. Tapi apa artinya kalau tidak bisa mengeluarkan cadangannya menjadi gula darah? Karena glukagonnya sedikit. Enzim-enzim beta oksidasinya juga sedikit. Karena tidak pernah dipakai. Ini. Jadi siapa yang paling pertama pingsan nanti 17-an? Itu petunjuk hormon glukagon dan enzim hiperglisemianya rendah. Karena tidak pernah berpuasa. Jadi siapakah orang yang sehat? Ini. Orang sehat yang ketika diperlukan glukosa, dia dengan cepat mengubah lemak menjadi glukosa. Nah, ada hormon lagi yang sangat istimewa. Namanya adrenalin. Ini adrenalin. Nah, adrenalin ini akan keluar ketika kamu kaget, kamu ketakutan. Malam hari ini, di rumah. Tiba-tiba ada orang mau membuka pintu. Kretek-kretek. Waduh, siapa ini? Maka diintip sama kamu, ya kan? Intip. Begitu Anda mengintip, ternyata bawa linggis, badannya besar, ya kan? Krotek-krotek. Langsung otomatis jantung kamu gimana? Nafas? Nah ini. Ini siapa yang membuat kayak begini ini? Ya kan? Kok jantung tanpa diperintah kok langsung nafas juga. Maling apa-apa gitu. Ngomong juga udah gak jelas. Bu, maling, bu. Gitu kan? Di situ kan? Di situ. Gimana Pak? Badannya gede enggak? Gede. Pintu belakang aja Pak buka, dia lari aja ke belakang. Gitu kan? Ini. Kalau badannya krempeng, lawan aja Pak. Gitu kan? Begitu lawan, buka pintunya, ada pukul. Wah, kan? Biasanya mukul itu lemah-lemah aja. Sekarang itu maling yang krempeng tadi, pukul, lempar keluar pagar. Tenaga luar biasa. Itu punya adrenalin itu. Ya. Jadi biasanya pukulannya memang nggak kuat Bapak ini. Tapi begitu karena dalam suasana begitu, tadi jantungnya juga berdetak memang dalam rangka mencari glukosa, mencari oksigen, nafasnya juga. Tenaga terkumpul, pukul, wah, keluar jalan. Langsung kejar lagi, injak. Wah, luar biasa ini kan. Sebaliknya ketika malingnya badannya besar, lari ke belakang rumah, ada pagar tinggi, lompatin. Nah itu. Makanya adrenalin diberi nama istimewa oleh para ahli biokimia. Itu namanya hormon fight or run. Nah, gitu. Ya kan? Fight or run. Jadi begitu. Makanya kamu hati-hati, jangan suka nakut-nakutin adik. Atau nakut-nakutin orang. Kalau sudah ketakutan, kan? Ada pocong. Langsung dipukul beneran itu. Hati-hati kalau mengospek mahasiswa, hati-hati coba. Disipor, ditakutin pocong. Ini pocong beneran ya. Ini pakai adrenalin tenaganya udah pakai adrenalin. Bisa mati konyol masuk dalam berita. Seorang kakak kelas di IPB meninggal dunia gara-gara nakut-nakutin adik kelasnya. Jadi hati-hati orang ketakutan itu tenaganya luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya kalau kamu nakut-nakutin, pocongnya yang bawah jangan diikat. Supaya lari kejar-kejaran. Dan diikat kamu ketabrak. Udah hancur. Nah ini. Nah insulin tadi. Jadi insulin udah jelas ya. Insulin berarti menurunkan gula darah. Jadi ketika makan, kita berbuka, langsung insulin kerja. Glukagon stop. Kalau glukagon stop berarti pengurian lemak berhenti. Itu semua ada kontrolnya. Jadi ketika sekarang ini lagi berjalan nih, pengurian lemak menjadi gula darah atau gluconeogenesis. Karena membuat gula dari lemak, bayangkan. Ya, saat itu, begitu kita berbuka, tong-tong, deng. Rasulullah menyarankan, berbukalah dengan yang manis-manis. Kita kan langsung ambil korma, kolak, langsung gluconeogenesis, stop. Sudah ada gula masuk dari usus. Berhenti semua. Allahu Akbar. Sekian abad yang lalu, Rasulullah sudah menasihati kita itu. Berbukalah dengan keju. Nggak ada itu. Kelamaan itu. Jadi keju yang masuk ke dalam darah masih lemah. Harus di beta oksidasi. Panjang. Sudah dari tadi beta oksidasi sampai capek. Ini beta oksidasi lagi. Ya kan? Di situ. Jadi berbuka dengan yang manis. Karena manis tadi gula akan masuk. Informasi akan sampai ke gluconeogenesis. Stop semua hormon glukagon. Semua beta oksidasi. Berhenti. Langsung segar, langsung ini berhenti. Tapi glukagon sudah tinggi, sudah tinggi. Kalau besok pagi akan lawan lagi bisa. Karena itu pejuang-pejuang Islam itu sangat kuat-kuat orangnya. Di situ. Kuat itu artinya apa? Bukan hanya
tebel pinggangnya kayak begini-begini. Ya kan? Tetapi itu mengubah lemak menjadi tenaga. Ini yang sangat cepat. Ini tadi yang saya katakan sebagai topik pada hari ini. Jadi intinya sehat itu bukan sekedar dengan badminton. Ini bukan. Ada sehat metabolik. Ini sehat metabolik. Yang itu harus dikerjakan dengan berpuasa. Jadi apalagi kalau kita sudah badminton atau nyangkul. Kalau saya di kampung badminton dimarahin bapak saya. Ngapain tuh badminton? Kayak kurang kerjaan aja, kata bapak saya. Cangkul aja kan sama dengan badminton. Dapat kerjaan, singkong bisa ditanam. Nah ini bulu ayam dipukul-pukulin sampai capek. Habis itu makannya banyak lagi. Gitu kan. Saya masih ingat sore-sore kayak gitu. Langsung raketnya dirampas. Ganti cangkul ibunya. Cangkul. Allahu Akbar. Ya kan? Ganti cangkul. Kayak orang badminton aja. Backhand. Single satu kotak gitu kan. Itu. Jadi badminton itu untuk para orang-orang ini yang nggak pernah nyangkul, nggak pernah ini. Kalau petani suruh badminton ngapain? Tiap hari udah nyangkul kayak raket juga sudah sama. Puasa menjadi takwa. Jadi ini tadi yang pertama sehat metabolik. Sehat metabolik. Ini sangat penting. Jadi puasa menjadi takwa sudah jelas ini. Sekarang sehat secara psikologis. Siapa sih orang yang disebut dengan sehat secara psikologis? Itu jelas sekali dalam surat Al-Imran. Ini mana. Nah ini mana Al-Imran? Nah ini dia. Orang yang bisa menafkahkan hartanya dari lapang maupun sempit, orang yang bisa menahan marah, bisa memaafkan kesalahan orang, ini sehat secara psikologis. Jadi dikritik, disebut teroris. Memang begitu orang kafir. Walantar doang kalau Yahudu wala Nasara hatta tatabi'an millatahum. Itu kan? Jadi orang kafir tingkah lakunya mesti akan kayak begitu. Ada orang bagi-bagi zakat, ada provokator dikirim ke sana untuk mendorong-dorong supaya roboh, supaya zakat jelek, nah, gitu-gitu. Gitu. Ya kan? Jadi ini sehat secara psikis. Jadi kita keluar dari bulan Ramadan akan menjadi orang yang sehat secara jasmani dan rohani. Tidak mudah marah. Itu. Pemaaf, senantiasa infak dalam keadaan lapang maupun sempit, suka bertaubat. Maka kalau bisa seperti itu sumber daya negara yang paling utama. Karena itu yang dijanjikan Allah di dunia ini, mana tadi yang saya katakan? Ini, berkah di dunia. Kuncinya adalah orang itu. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Inilah orangnya yang tidak mudah marah, senantiasa dermawan, ya kan? Senantiasa dermawan, tidak mudah marah, pemaaf, tetapi juga tahan, banting ketika kerja. Oh, ya kan? Jangan harus baca komputer baru sebentar dah. Baca. Oh iya. Sampai ilernya di laptopnya ini. Karena apa? Tidak pernah berpuasa. Jadi kerja keras, etos kerja yang tinggi, itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Mestinya seperti itu, gitu. Ya kan? Seperti itu. Karena apa? Kita sudah punya kemampuan mengubah lemak menjadi gula darah. Dan sifat-sifat yang sangat baik. Ini janjian Allah. Kalau itu penduduk negeri isinya orang-orang kayak gitu, barokati minas samai wal ard. Allah bukan berkah dari langit dan dari bumi. Jadi walaupun banyak orang kerja, etos kerjanya tinggi sambil makan tapi tidak beriman dan bertakwa, nggak akan ada berkah. Jadi tidak ada satupun ayat yang mengatakan apabila suatu negeri hutannya luas, ikannya banyak, kami dijadikan berkah. Tidak. Buktinya sekarang Indonesia, hutannya banyak, ikan banyak, tapi tetap aja orang miskin banyak. Karena apa? Tidak pada bisa infak. Nah ini para peserta iktikaf yang saya hormati, saya kedatangan 2 orang. Yang pertama, pegawai honorer IPB. Kamu kerja apa? Honorer. Ya kan, alhamdulillah jadi honorer. Ya kan cuma honorer, Pak. Gitu. Ini namanya orang berjiwa miskin. Yang kayak gini ini bukan hanya honorer saja. Saya ketemu lagi orang pejabat. Kamu sekarang eselon berapa? Ya, cuma eselon 1. Cuma eselon 1. Enggak? Oh, ya kan saya juga. Apalagi saya cuma eselon 4, Pak.
Semua ternyata orang yang ketika miskinnya kikir, kayanya juga kayak begitu. Gitu. Ini. Jadi kalau honorer yang bertakwa itu, alhamdulillah saya honorer, Pak. Semoga tahun depan saya jadi di PNS. Karena apa? Banyak sekali orang yang di bawah saya ingin bantu dengan itu. Baru benar itu. Tapi saya tanya, kamu kemarin doanya gimana? Saya doa ke Allah. Ya Allah, jadikan aku orang kaya. Nanti kalau aku kaya akan infak sedekah. Seolah-olah benar. Salah itu doa. Salah itu doa. Doa yang benar itu adalah, ya Allah, jadikan aku orang kaya, dan sekarang ini pun aku sudah banyak infak dan sedekah, walaupun saya hanya honorer. Itu kan? Apalagi kalau saya nanti diberi tambahan lagi, ya Allah, saya akan lebih banyak lagi infak dan sedekah. Kenapa? Honorer ini dari sekarang kikirnya bukan main itu. Karena memang mengakunya, saya kan cuma honorer. Saya kan cuma eselon 1. Saya kan cuma menteri pembantu presiden. Cuma pembantu saya. Coba. Ini. Jadi orang yang bertakwa itu makanya tandanya adalah bisa infak dalam keadaan lapang maupun sempit. Jangan harap Anda atau saya masuk golongan orang yang bertakwa. Kalau ngakunya terus tidak pernah mensyukuri. Saya kan cuma dekan FMIPA, belum rektor. Kenapa mesti bayar zakat? Kenapa? Nanti kalau jadi rektor baru saya akan infak. Iya kalau jadi rektor, kalau mati nanti malam. Gak bisa ini. Gitu loh, paham ya? Jadi ternyata banyak orang masih salah dalam berdoa. Ya. Karena itu maka berdoa seperti Nabi Zakaria. Pengen punya anak. Ada tambahannya. Anak yang akan melanjutkan mawaliku. Yang akan melanjutkan perjuangan keluarga Yakub. Bukan, ya Allah aku pengen punya anak. Titik. Ya Allah aku pengen lulus tepat waktu. Mau ngapain tepat waktu? Mau segera nikah. Tambahin dikatakan segera nikah. Supaya nanti ketika saya sudah tua, anakku sudah menjadi pejuang seperti melanjutkan Rasulmu, ya Allah. Tapi Anda tingkah lakunya seperti Rasul. Ya berdakwah, ya ini. Begitu baru jadi kenyataan. Paham ini? Ya kan? Dan, ya Allah jadikan anakku seperti Rasul. Pejuang, pewaris para nabi. Tapi kamu males-malesan. Gak seperti pewaris nabi. Itu kan? Itu gimana? Itu. Tapi Nabi Zakaria berdoa, anak yang akan melanjutkan perjuangannya, dia tuh berjuang terus. Ya. Ibu-ibu, saya pengen apa? Orang yang melahirkan mati syahid, tergantung. Niatnya punya anak tuh apa? Orang hamil lagi. Gitu. Gini kok mati syahid, mati konyol ini kalau mati kan. Hamilnya saja nggak direncanakan, ya kan? Itu cuma mau kalian hamil lagi. Nih, kalau lahir udah deh, jangan lahir lagi nih. Begitu lahir, bayi. Coba, ibu kayak gini mati syahid. Nggak bisa. Orang yang mati syahid, ya Allah, jadikan anak keturunanku. Ya kan? Yang menjadi orang yang mengajarkan Alkitab, terus mempelajarinya dengan generasi Rabbani. Kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'alimun Alkitab wa bima kuntum tadrusun. Menjadi pewaris para nabi. Ini. Yang bisa memberantas korupsi. Yang anti terhadap partai Orde Baru. Itu terusin panjang, boleh itu semuanya juga. Terusin. Ya, di situ. Boleh yang kayak gitu-gitu kan. Baru kalau itu sampai mati, pas melahirkan mati syahid. Ya kan? Mati syahid. Jangan cuma pengen punya anak, titik. Pengen lulus tepat waktu, titik. Pengen jadi pejabat, titik. Kalau kamu jadi pejabat mau ngapain? Ini. Coba kan ada jangan. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Terus kan nanti kan ada, ya Allah, berilah aku apa itu? Sultanan nasiro, ya kan? Jadikan aku kekuasaan yang menolong. Jadikan aku menteri pertanian yang bisa menyetok itu impor, kemudian membuat para petani berkembang tanamannya. Nah begitu, boleh jadi seperti itu. Saya akan sederhana, saya akan sering-sering keluar negeri. Ngapain keluar negeri banyak-banyak? Itu intinya ada di dalam negeri. Investor itu mah tergantung kita bagaimana di sini. Kalau investor di sini misalnya membuat pabrik, sudah bayar pajak, tiap hari di demo, ya nggak akan bisa kayak gitu. Walaupun dikejar-kejar ke luar negeri nggak akan bisa. Ya Allah jadikan aku wali kota Bogor. Apa? Kalau aku jadi wali kota Bogor, seluruh hotel saya akan paksa jualan bubur tales. Saya akan paksa jualan sandal buatan kota Bogor. Saya akan paksa dia pulangnya membawa keripik tales. Ya. Roti unyil saya buang jauh-jauh. Karena itu impor roti unyil itu. Ya kan? Di situ baru bisa terjadi.
Dan saya akan paksa koperasi-koperasi mesti tumbuh. Jangan sampai nanti keripik kalasnya diorganisir oleh Ahong yang ini. Ya kan? Harus koperasi yang menjual ke sana. Ya kan? Di situ. Jadi lapangan kerja itu terjadi. Buah-buahan yang ada hanya dari Bogor saja. Nggak boleh dari luar negeri. Supaya jambu biji laku. Ya kan? Dan harganya cukup tinggi. Nah itu ada gunanya. Dan saya akan sederhana saja. Mobil yang paling murah aja deh saya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, baru jadi pejabat. Bisa seperti itu. Ya. Saya nggak akan ada bubulak macet kayak begitu-gitu. Itu biadab sekali. Masa orang mau lewat nggak boleh. Habis. Ini, oke, jadi sifat pembuka berkah itu seperti ini. Ini di akhirat nih, jangan tanya. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wa ni'ma ajrul amilin. Ini luar biasa. Di akhirat, ini banyak lagi. Ini Az-Zariyat tadi, ayat 15. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi nanti kita akan ada di dalam mata air dan mendapatkan hidangan dari Tuhan. Tapi dahulu ketika di dunia adalah orang yang senantiasa berbuat kebaikan. 16. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit tidur di waktu malam. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada diri mereka, pada harta mereka ada hak untuk orang miskin, ya. Dan di bumi itu, nah ini ternyata wa fil ardi ayatul lil muqinin. Tadi saya katakan, pada daun, pada pohon, pada binatang itu ada ayat-ayat Allah. Luar biasa. Sapi ini sedang kerja sekarang luar biasa untuk kita. Makan rumput pahit ditahan dia. Minum air sawah nggak aqua dia. Ya, minum air sawah. Ya. Nggak makan ayam, tapi sudah jadi protein. Coba kamu makan jeramis itu kalau nggak sabar. Nunggu daging. Ya, karena itu rizki yang paling baik itu punya manusia. Sapi dari makan rumput, minum air sawah, jadi air susu warnanya putih. Padahal makanannya hijau, air comberan lagi. Ya kan? Itu karya siapa itu? Ya. Pepaya. Ya. Di bawahnya makanannya apa? Pupuk. Pupuk kandang. Kalau kamu nggak sabar nunggu pepaya, makanannya di bawah pepaya tuh. Kelamaan nunggu pepaya berbuah. Ya itu makanannya di bawah pohon pepaya. Itu namanya serintil domba itu. Kotoran domba. Wah, enak juga buat berbuka daripada pepaya lama, pepaya yang berbuah-buah. Makan situ. Ya. Dari itu pupuk yang di bawah pohon pepaya jadi buah pepaya. Karena pohonnya pendek maka rendah saja. Maka di sini pada bumi itu terdapat tanda-tanda salat bagi orang yang yakin. Wa fi anfusihim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu juga. Jadi ini ahli surga itu orang yang senantiasa melihat, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Innama yu'minu bi ayatina alladzi idza dzukiru bi ayati rabbih Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira bi ayati rabbih, diingatkan dengan Allah, kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu surat As-Sajdah, surat ke-32, ada tanda sujud itu punya seperti itu. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka dia akan tersungkur, sujud, bertasbih, dan tidak sombong. Gitu. Ya. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru bi ayati rabbih, ya, maka dia akan kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu membaca ayat sajdah. Ini. Jadi ternyata termasuk tanda ahli orang bertakwa itu, mengamati pohon-pohon itu. Makanya sebagai penutup saya akan katakan, coba lihat. Pohon pinus, runcing-runcing. Kalau saya ganti pohon itu yang pinus di bukit-bukit itu, saya ganti pohon jati. Apa yang terjadi? Anginnya sangat kencang. Gak bisa lewat karena daun jatinya rapat begitu. Roboh semua itu pohon. Seperti kita masang spanduk. Gak dilubangin, pagi-pagi gak ada spanduk nih kemana nih. Bertanyalah pada pohon pinus. Lubangin supaya angin bisa lewat.
Pohon mangga tinggi, pohon jati juga tinggi, pohon pisang rendah. Kalau daunnya kayak pinus, nggak kebagian cahaya matahari, maka Allah lebarkan dan horizontal. Jadi cahaya nggak ketangkep oleh pohon mangga, dia jadikan tangkap oleh pohon pisang. Sebelum wafatnya, dia menghidangkan ke kita satu tandan pohon pisang. Karena itu, kalau kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, derajat kita, laqad khalaqnal insana tsumma radadnahu asfala safilin, di bawah sapi, di bawah pohon pisang, di bawah pepaya, di bawah ikan. Karena sapi jelas amalnya sudah kelihatan. Mengubah jerami, air sawah jadi air sudah daging. Kamu ngubah apa? Kalau nggak beribadah? Nggak ada. Tadi diubah sama kamu. Mati juga bisa disate dagingnya. Sapi dari hidung sampai ekor laku semua. Rujak cingur, rendang, ya kan? Terus sop buntut, kakinya jadi tunjang, ya kan? Mahal lagi, ya kan? Itu semua sapi. Air susunya, pembahan sampai kotor aja di kompos. Mana? Jadi seburuk-buruk makhluk, kata Allah, adalah orang kafir, ya kan? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah, maha besar Allah, maha besar ciptaan Allah ya. Telah kita ketahui tadi ciptaan-ciptaan Allah yang semua itu di luar pikiran manusia. Ya baiklah, insya Allah selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Ya bagi para ikhwan maupun para akhwatnya yang ada bertanya, ya silakan mengacungkan tangan. Ikhwannya, ada yang bertanya? Ya, ikhwan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alam dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Kalau misalkan tadi menyimak presentasi dari Ustaz itu, kita melihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah yang kalau misalkan kita bagikan ke dalam sebuah ilmu, itu lebih condongnya kepada IPA saja. Kita bisa melihat, menganalisis dari segi ilmu pengetahuan alam gitu. Nah, tetapi kalau misalkan sekarang ini, karena terutama Anda sendiri kan sekarang di Departemen KPM, kita lebih banyak bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran seperti Lenin, Marx dan Darwin segala macamnya gitu. Nah itu semua ternyata secara tidak langsung itu bisa membuat paradigma berpikir kita itu berubah gitu kan. Kalau kita tidak dibekali dengan tadi yang disampaikan oleh Ustaz itu. Nah pertanyaannya adalah ketika kita di posisinya sebagai katakanlah mahasiswa sosial, nah seperti apakah yang bisa kita lakukan supaya kita masih bisa bertahan di tempat tersebut, tetapi produktif juga untuk memikirkan ciptaan Allah gitu, lewat pendekatan ilmu sosial seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Ya, ada lagi yang bertanya, ikhwannya, akhwatnya? Enggak ada. Oke. Jadi manusia-manusia, orang-orang kafir, orang yang tidak percaya pada Al-Qur'an banyak melakukan riset-riset dan membuat teori-teori. Dan itu boleh-boleh saja seperti itu. Kita mempelajari juga nggak apa-apa. Sebagai suatu teori, tidak sebagai keyakinan. Jadi ini. Jadi bedakan antara mempelajari suatu teori dengan suatu keyakinan. Ketika kita, nah Al-Quran ini kan dari Allah semuanya. Mutlak kebenarannya. Kebenarannya mutlak. Mari kita lawan itu teori-teori dengan kebenaran yang mutlak. Tapi semua kita umat Islam harus bisa menerangkan. Apa kesalahan teori Darwin? Apa kesalahan teori ekonomi konvensional? Bandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Tentang Darwin, tentang penciptaan manusia, penciptaan binatang, bagaimana dalam Al-Quran. Dan apa kenyataannya? Saya bisa buktikan itu semuanya. Harun Yahya pun sudah membuktikan itu semua. Jadi orang-orang seperti Harun Yahya, seperti kita semua, itu harus bisa meyakinkan itu. Hukum waris misalnya. Bandingkan dengan teori-teori pembagian yang semau sendiri. Feminisme, silakan. Mari kita berdebat. Kita debat dengan Al-Quran. Nah ini. Jadi umat Islam harus berilmu.
Dan harus bisa berbicara seperti Rasulullah berbicara, menerangkan. Seperti Nabi Ibrahim berdebat. Dan perdebatan yang sangat mantap. Darwin sebagai contoh. Darwin itu ngapain Darwin? Darwin itu baru garuk-garuk tanah. Ya kan? Garuk-garuk tanah menemukan fosil kepala simpanse. Ya. Dia melihat ukurannya. Kok ukurannya hampir sama dengan punya saya. Dan kepalanya Darwin. Hampir sama. Darwin belum mengamati apa isi otak dari simpanse. Dari kandungan proteinnya saja belum mempelajari. Belum juga mempelajari bagaimana sih sosial kehidupan simpanse dan sosial kehidupan manusia. Darwin langsung menyimpulkan, baru melihat volume ini kesimpulannya, manusia hasil evolusi dari simpanse. Ngawur Darwin. Terlalu tergesa-gesa menyimpulkan win-win kamu. Ini tergesa-gesa. Jadi risetnya baru fosil pun volume, dia menyimpulkan hasil evolusi. Terlalu jauh. Kalau memang hasil evolusi, bagaimana itu? Kenapa itu monyet dari dulu di taman safari gak pernah minta celana ke kita? Tiba-tiba keluar dari sifor atau dari hutan. Saya monyet baru evolusi, mana? Ada gak celana? Ya kan? Itu satu kelemahannya. Bukan ribuan tahun. Kalau ribuan tahun juga sudah ada yang 1000 tahun ada di sana dong. Tetap manusia-manusia ini. Terus kehidupan sosialnya. Dari dulu monyet makanya begitu. Manusia ini termasuk di dalam itu berkembang luar biasa. Dulu rumah kita gubuk, sekarang 30 lantai pakai lift. Mana di tengah hutan ada monyet bangun lift tinggi banget. Ya. Tiba-tiba keluar dari sifor, bawa HP monyet. Ini Darwin lupa mempelajari sosial kehidupan simpanse. Itu kelemahannya Darwin. Harun Yahya menyebutkan, kenapa mesti evolusinya dari monyet ke manusia? Kenapa nggak dari manusia ke monyet? Keluar dari pasar Bogor, saya evolusi balik nih. Mau jadi monyet lagi, kan? Ya, seperti itu. Jadi, sangat lemah. Silahkan pelajari teori Darwin. Tapi jangan dianggap keyakinan. Ini contoh teori manusia yang sangat picik ilmunya. Ini yang sangat ilmunya. Baru melihat volumenya saja, menyimpulkan kayak begini. Ya, di situ. Jelas mas. Dalam hal ahli tentang waris juga kayak begitu. Coba ahli waris. Kenapa bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan? Karena memang ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Dia wajib memberi nafkah. Dia harus membuatkan rumah. Dia akan kamu kasih sama rata. Anak laki-laki dan perempuan, Anda jahil. Anak perempuan akan punya suami, suaminya memberi nafkah, membuatkan rumah. Lah anak laki-laki dikasih sama. Tinggal di bawah kolong anak-anakmu. Yang laki-laki tadi punya istri sekarang nggak punya rumah tuh. Gara-gara ngikutin itu pendapat sama rata itu. Jelas ya? Jadi dalam Islam itu laki-laki itu adalah penanggung jawab rumah tangga. Perempuan itu ditanggung jawabi itu oleh laki-laki. Jadi kalau saya memberikan sama rata, saya biadab terhadap anak laki-laki saya. Dia akan punya istri, dia akan membuatkan rumah, bekalnya cuma segitu. Saya berdosa kalau sampai anak laki-lakiku membawa istrinya di bawah kolong jembatan. Sementara anak perempuannya nikah dengan laki-laki, dibiayai dan sebagainya, dia mewah-mewah. Jelas paham? Ini. Tentang saksi juga seperti itu. Kenapa saksi mesti 2 laki-laki? Kalau tidak ada 1 laki-laki, 2 perempuan, titik. Udah nggak ada 4 perempuan. Apa kelebihannya ini? Saksi itu kan kerjaan tidak penting. Yang penting itu mendidik anak. Melahirkan generasi. Madrasatul ula, sekolah terdepan para wanita. Jangan habis waktumu hanya sebagai saksi di Jakarta, Mabes Polri jadi saksi seharian penuh. Ngapain kayak begitu? Di samping faktor-faktor emosi dan sebagainya. Ini, ya kan? Jadi berikan saksi itu pada laki-laki, itulah utamanya dari Allah. Padahal laki-laki. Kalau terpaksanya tidak ada laki-laki, 2 laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan. Supaya dia saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Tidak diinikan. Jadi mohon aturan-aturan Allah ditempatkan pada tempatnya. Nanti ketika misalnya ada suami meninggal, istri meninggal, bagian istri berapa? Sekarang kan banyak orang. Wah jadi perempuan, jangan terlalu rajin kerja. Nanti kalau kerja jadi orang kaya, kamu meninggal untuk nikah lagi sama istri, sama suaminya.
Itu orang yang ngerti hukum waris. Kalau ngerti hukum waris, dikirain hartamu akan dipakai jadi milik suamimu semua. Sama sekali tidak. Kalau ada seorang perempuan punya harta warisan, kerja, punya harta, dalam Islam itu tidak semua menjadi milik suami ketika kamu meninggal. Itu suami hanya mendapatkan 1/4 dari hartamu. Sisanya untuk anak-anak. Dan itu pun harus dipisahkan. Kalau suaminya nikah lagi, nggak boleh ini merambah hartamu yang jadi anakmu untuk anakmu. Nah di situ, karena nggak ngerti hukum waris, pikirannya akan menjadi milik suami semua. Suami hanya kebagian 1/4 kalau dia punya anak. Demikian juga istri, ngapain mas rajin-rajin kerja? Kalau jadi orang kaya nanti kita meninggal, dia nikah lagi, kan rugi. Berapa coba cuma bagiannya istri? Hanya 1/8. Itu 1/8 dari harta. Sisanya yang berapa? Untuk siapa? Untuk anak-anak. Itu untuk anak-anak. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fajr diingatkan, jangan mencampur adukan harta warisan dengan harta anak yatim. Jadi ibunya sekarang memelihara anaknya sendiri, tapi itu anak yatim. Ketika Anda menikah lagi, hati-hati. Ini warisan dari bapak yang pertama yang sudah meninggal. Tidak boleh digubris oleh suamimu yang kedua. Itulah Islam, itulah harta waris, itulah din rahmatan lil alamin. Bandingkan dengan aturan Eropa dan Amerika, tidak ada apa-apanya, mas. Begini mantapnya Islam. Islam itu agama fitrah. Jadi orang nggak ngerti hukum waris, menyepelekan hukum waris, itu harus sampai turun sampai jelimet itu diatur sama Allah. Apabila ini punya anak, ibunya masih hidup. Sekarang kan orang kalau perempuan meninggal, seolah jadi hartanya milik suami semua. Mertua saja ditinggal begitu saja. Islam tidak. Ibu mertua masih kebagian. Ini mah, kita bisa menerapkan semua aspek. Aspek biologi, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek tadi sosial masyarakat, harta warisan. Jadi kita di samping baca Quran, harus bisa berdebat. Gitu. Ya. Di mana-mana yakinkan mereka. Itu tugas kita. Dakwah itu seperti itu. Jangan diam saja. Hukum syariat. Apa ini? Orang sekarang pada anti, apalagi orang-orang partai yang Kristen itu? PDS. Gak ngerti apa itu namanya demokrasi aja belum ngerti dia. Ya kan? Kalau kita ngambil kesimpulan, ada 8 fraksi, 1 fraksi menolak, gak boleh diundangkan. Dan apa itu? Gak ngerti dia. Harus mengikuti. Gak boleh ada orang mesti sepakat semua. Gak bisa sepakat semua. Zaman Rasulullah juga ada orang kafir, ada orang beriman. Tapi orang beriman mendominasi pemerintahan. Itu yang beriman. Jadi mewarnai itu. Dan kalau orang beriman mendominasi, dijamin oleh Allah rahmatan lil alamin. Kalau orang yang tidak beriman yang mendominasi, dijamin tidak ada rahmat. Kita saksikan contoh-contohnya. Kita di Bogor, ini 90% beragama Islam. Dan kita tidak pernah merusak gereja. Begitu Ambon, 50% yang beragama Islam, masjid. Orang Islam disembelih, ya kan? Beberapa waktu yang lalu. Kenapa? Dia tidak punya ayat lakum dinukum waliyadin. Kita punya ayat lakum dinukum waliyadin. Ngapain kita maksa-maksa orang masuk Islam? La ikraha fiddin. Kita bisa masuk surga tanpa orang Nasrani itu masuk Islam. Sana ke gereja mau 5 kali sehari semalam ikut-ikutan kita juga silahkan. Ya. Azan pura-pura azan juga sana. Mau pakai jilbab juga sana pura-pura. Sekarang mulai pada pakai jilbab orang Nasrani. Ikut-ikutan. Ya kan? Di situ. Jadi kita bisa masuk surga tanpa harus mereka menjadikan ini. Beda dengan mereka. Di situ. Mereka ingin memaksa kita. Ngapain maksa-maksa orang? Petunjuk itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum juga seperti itu. Saya baru berkunjung ke Pak Rohmin waktu di Mabes Polri, sekarang dia sudah dipindah di Salemba. Saya bilang, Pak Rohmin, kita masuk ketemu dengan yang tanda tangan di uang. Siapa namanya? Burhanuddin Abdullah. Pak Burhanuddin dia cerita ke saya, Wasim, berat badan saya tambah 3 kilo semenjak masuk penjara. Waduh, enak, makanannya enak ya Pak? Iya, teratur di sini makan. Jadi makan tuh teratur, ya kan? Nonton TV tiap hari, nggak ke kantor. Coba ini gedung ini kalau dipakai untuk taman kanak-kanak bagus ini daripada untuk Pak Burhan. Tapi Pak Burhan potong tangannya bebas, ya kan? Jadi sekarang negara itu rugi besar dengan sistem hukum yang sekarang ini. Apa ruginya? Gedung penjara ada Pledang, ada Salemba, ada Cipinang,
ada Mabes Polri, penuh dengan orang jahat semua. Terus konsumsinya tiap sore. Ya kan? Mereka pada puasa, sekarang nyiapin buka juga. Orang jahat dikasih buka. Capek kita. Belum pegawainya yang jaga, PNS semua. Sudah miskin lagi penjaganya. Kalau dalam Islam, hukum, mau apa nih hukumannya? Potong tangan, potong, keluar. Ngapain tempat-tempatin gedung, ngasih makan segala macam. Cari makan sendiri sana. Jadi Islam itu tidak mau memberi makan orang jahat. Biar nyari makan sendiri. Itu berapa APBN yang bisa kita hemat dengan hukum Islam? Renungkan, Mas. Sekarang saya tanya ke Pak Romin. Pak Romin, berapa tahun lagi? Ini 7 tahun penjaranya. Baru 2 tahun. 5 tahun lagi. 5. Itu lama banget. Lu nengok jalan aja nggak boleh. Saya paling sedih, kata Pak Romin itu. Dulu kalau ikut di sini ngasih buka bersama segala macam. Saya paling sedih kalau bulan Ramadan. Itu aja nggak bisa ketemu anak, nggak bisa berbuka bersama anak, nggak bisa mudik. Itu paling sedih. Jadi di penjara seperti itu. Jadi sebenarnya adil mana sih hukum Islam dengan hukum penjara kayak begitu? Ini ditanyakan. Jadi sebenarnya hukum Islam itu lebih adil daripada yang sekarang ini. Apalagi yang 15 tahun penjara. Biadab betul itu. Karena memang dipisahkan dari rumah tangga itu siksaan yang luar biasa. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Salah satu dalam surat Al-Haqqah. Tidak ada teman satupun nanti di akhirat. Oke, pesan saya adalah itu. Yakinkan bahwa kami orang Islam. Karena itu dalam surat Al-Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina, janganlah kamu merasa sedih, kamulah orang yang derajatnya tertinggi bila kamu orang yang beriman.